Salam sejahtera saudara sekalian yang terkasih, dimanapun berada. Senang banget hari ini kembali Pastor Randy bisa menyapa seluruh kita. Yuk kita bersyukur buat hidup ini, karena Tuhanlah kita hidup dan kita boleh ada sebagaimana ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, amin. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kami balas Tuhan, selain kami bersyukur dan memuji-muji Engkau. Amin. Kami mau hidup ini menjadi kemuliaan dan kesukaan-Mu Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu, Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah segalanya dalam hidup kami ini. Kami hidup, kami ada, semua hanya karena pemberian-Mu saja. Itulah sebabnya kami tidak boleh hidup memandang muka, kami tidak boleh hidup dengan membeda-bedakan baik agama, suku, termasuk kaya atau miskin. Bahkan kami hidup hari ini hanya oleh karena kasih dan pemberian-Mu. Kami tidak boleh menghina
satu sama yang lain. Semua adalah ciptaan Tuhan yang baik. Kami juga tidak boleh menghina orang-orang miskin. Terima kasih buat pribadimu yang selalu penuh kasih mengajarkan kami kebenaran dan hidup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Time for Bible. Saudara-saudara sekalian, apa yang Pastor mau share ini biarlah menjadi firman dari Tuhan untuk hidup kita. Amin. Jangan menghina orang miskin. Orang yang kelihatan miskin belum tentu mereka ditolak kerajaan surga. Mari, Bapak Ibu sekalian, kita melihat beberapa bagian firman Tuhan hari ini. Biar hidup kita menjadi kaya firman Tuhan. Amin. Menjadi kaya karena kebenaran. Amin. Di dalam Bible, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita melihat dulu Yakobus pasal 2, ya. Yakobus pasal yang kedua, kita lihat dulu ayat 6 bagian A saja. Ya. Yakobus pasal 2, kita fokus bagian ayat yang ke-6, bagian A saja. Demikianlah firman Tuhan bagi seluruh yang terkasih. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Jangan menghina orang miskin. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 6 bagian A saja. Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin. Maka ini yang menjadi perhatian kita sebagai orang yang hidup di dalam pemberian anugerah dari Tuhan. Kita tidak boleh menghina orang-orang miskin. Baik saudara-saudara sekalian, kita mulai membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dari Yakobus pasal yang kedua. Sekarang kita maju, ya, kita baca beberapa ayat dari Yakobus pasal 2. Ya, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan membeda-bedakan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam mengamalkan iman kita, janganlah membeda-bedakan kulitnya kah, jabatannya kah, sukunya kah, atau agama yang berbeda kah. Jangan memandang muka. Jangan kita mengamalkan iman yang diajarkan Yesus Kristus dengan memandang muka. Ojo sombong, makasih ini, ya. Ojo belagu. Sampai hari ini ku hidup itu adalah pemberian dari Tuhan. Biarlah hidup dari Tuhan ini mengalir kepada semua orang. Saya amalkan tanpa memandang muka, tanpa membeda-bedakan. Termasuk sekalipun beda sinode, beda doktrin, beda agama, beda latar belakang, beda suku, beda bahasa. Mereka semua itu adalah sesama kita yang harus kita kasihi. Ayat yang kedua dari Yakobus pasal 2. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas, cincinnya ini emas, emasnya ini
bisa sangat berkilau, dan pakaian indah. Dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Silau kalau kita tidak sungguh-sungguh mengamalkan firman Tuhan, sungguh-sungguh menghidupi pertobatan kita, sungguh-sungguh hidup dalam kasih Kristus. Banyak orang silau dengan kilau emas. Jadi kira-kira dia jalan itu cincin emasnya di lambai-lambai. Kalaupun dia say hello, wais, langsung yang melihatnya gagal fokus. Bukan dilihat salamnya, dilihat yang berkilau-kilau. Sementara yang miskin datang dengan pakaian mungkin celpen, celana pendek, atau pakainya buruk, tidak seindah, tidak seglamor, tidak sekilau yang tadi cincin emas dan pakaian indah. Apakah kita goyah? Apakah hati kita berpihak? Apakah hati kita mulai condong kepada orang kaya? Jangan, ya. Amalkanlah iman. Amalkan itu adalah hidupilah iman. Iman itu apa yang kita pelajari dari firman Tuhan Yesus. Itu yang kita hidupin. Jangan terpikat oleh hatimu. Bible berkata hati ini licik. Jika hati sudah membatu, siapa yang bisa? Hati ini licik. Hendaklah kita berjalan seturut dengan firman Tuhan. Percayalah firman Tuhan, kamu akan hidup. Siapa yang percaya hatinya, dia bisa hidup dalam kelicikan. Ayat yang ketiga dari Yakobus pasal 2. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan, duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduk di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Ini sebuah penghinaan. Kalau budaya kita, budaya timur ini santun. Ini sebuah tidak elok. Masa orang datang disuruh duduk di tumpuan kaki, ya. Dari sisi budaya kita saja sudah tidak oke. Apalagi dari mengamalkan ajaran Tuhan Yesus. Ayat yang keempat. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Pastor teringat, kalau saudara juga pernah dengar kisahnya, ya, bagaimana dalam Injil Lukas mengatakan ada orang miskin bernama Lazarus. Tiap hari dia melihat orang kaya hidup dengan pakaian mewah. Tapi yang namanya hidup suatu hari pasti meninggal. Nah, meninggallah orang kaya, meninggallah Lazarus. Tapi Bible mencatat Lazarus itu mendapat tempat terbaik di kekekalan. Sementara orang kaya mendapat tempat siksaan di gua-gua api. Jadi jangan kamu amalkan imanmu dengan memandang muka. Atau bahasa simpelnya sudah, dalam melayani atau dalam hidup, dalam berbagi, dalam kita menjadi anggur yang tercurah, jangan membeda-bedakan. Jangan jadi orang yang hanya pintar ngomong, jago memainkan artikulasi kata, atau dalam bahasa-bahasa kadang-kadang disampaikan NATO, no action, talking only. Tetapi mari kita mengamalkan apa yang Tuhan ajarkan. Lebih baik satu firman Tuhan saja yang kita tahu, tapi kita amalkan, daripada banyak
kebenaran kita tahu, tetapi kita tidak mengamalkan. Ayat yang kelima, Yakobus pasal 2. Dengarkanlah, hai saudara-saudaraku kasihi. Bukankah Tuhan memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Yang perlu menjadi perhatian kita, apakah kita ini orang beriman yang kaya dalam iman? Karena setiap orang bisa menyebut saya orang beriman. Apakah iman itu memperkaya dia? Apakah iman itu mempengaruhi hidupnya? Atau sekedar lip service saja? Semua orang bisa ngomong saya orang pintar. Semua orang bisa ngomong saya orang kaya. Semua orang ngomong bisa saya orang beriman. Semua orang bisa ngomong saya paling hebat, saya paling jago, saya paling benar. Ampun Bang Jago. Tapi apakah iman itu kita menjadi kaya dalam perbuatan, kaya dalam mengamalkan, kaya dalam praktek? Semua orang bisa ngomong saya orang benar, saya orang percaya. Tapi apakah ketika situasi tertentu datang dalam hidup orang itu, dia bisa mengamalkan apa yang dia percaya, apa yang dia yakini kebenaran itu? Bukankah Tuhan memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Sudah gini aja Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang percaya, saya percaya deh, saya yakin dah, kita pasti mengasihi Tuhan. Amin. Dan kerinduan orang percaya mengasihi Tuhan, amin. Dia juga rindu orang-orang lain dapat mengasihi Tuhan. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengamalkan iman kasih Kristus, Injil itu dengan cara membeda-bedakan, kita tidak sedang menjadi saksi, kita sedang menjadi sandungan, dan tidak ada orang datang kepada Kristus karena melihat sandungan. Mari kita mengamalkan kebenaran firman Tuhan dengan Injil kasih. Injil kasih, Injil perbuatan, Injil keteladanan, Injil memberi. Kenapa banyak orang datang kepada Yesus? Karena Yesus itu memberi hidup, memberi diri melayani, tidak minta dilayani. Saya percaya hari ini juga kita sebagai rekan sekerja, sebagai hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan Yesus, kalau kita jadikan pelayanan adalah sarana untuk memberi diri, bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari profit, bukan mengumpulkan harta, bukan untuk kita yang lain-lain dah. Tapi melayani adalah sarana kita memberi diri, memberi waktu, memberi tenaga, energi, memberi hati. Sampai hari ini, Pastor, betul-betul waktunya hampir full, kecuali istirahat. Istirahat pun itu bangunnya lebih cepat. Memberi diri, mendoakan, melayani. Begitu banyak orang-orang yang datang lewat form doa untuk minta didoakan. Kadang dalam hati berpikir, kenapa semua ke saya gitu? Padahal selalu saya ajarkan BBT, bagi-bagi tugas. Di kota-kota lain kan banyak hamba-hamba Tuhan, dan bukan selalu ajar jangan cari saya, tapi carilah Tuhan. Atau jangan berfokus kepada saya, tapi datanglah ke gereja lokal, di kota, di desa, di provinsi, di mana Bapak Ibu tinggal. Tapi rasanya hari ini semakin banyak. Secara manusia saya sangat terbatas Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan dengan penyampaian ini kembali, jangan cari hamba Tuhan, jangan cari Andi Simon. Saya tidak bisa menolong Bapak Ibu, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak pernah cucurkan darah untuk menebus Bapak Ibu. Carilah Tuhan Yesus Kristus. Kalau semua kita fokus di kota masing-masing, saya di Balikpapan, nanti dalam bulan ini mau ke Manado torang, Manado terus. Ada yang bilang, Pastor, torang nanti
siapin apa itu? Baput. Wis, apa itu baput? Babi putar. Wis. Ampun DJ. Nggak usah gitu-gitu. Saya datang sendiri dalam kehendak Bapa. Pulang sendiri sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai jelangkung. Jelangkung datang, tak diundang, pulang. Enggak, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi hari-hari ini ada beberapa hal Pastor tidak bisa tinggal sedikit kerjaan, ada tugas tanggung jawab, ya. Ya itu dah, ya. Sekarang kita maju beberapa ayat ya. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 kita lihat sampai ayat yang ke-25. Ya, kita sekarang maju ke 1 Petrus pasal 1 ayat 22 ya sampai 25. Demikianlah firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi kebenaran itu perlu ditaatin. Kebenaran itu tidak cukup hanya diperkatakan, tetapi ditaatin. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi kebenaran itu perlu ditaatin, disertai ketaatan. Mungkin awal-awal kita hanya tahu kebenaran, mengucapkan kebenaran, tapi kita belum sungguh-sungguh bisa mengamalkan kebenaran itu tanpa memandang muka. Jangan sampai kita menjadi orang yang katanya membawa kebenaran, tetapi kitalah yang menjadi pemicu perbedaan sehingga terjadi intoleransi. Bukan hanya sekedar beda agama, beda doktrin, satu keyakinan, satu Bible, satu kitab suci. Kita menjadi pemicu intoleransi. Karena kebenaran bukan hanya sekedar dipelajari atau diucapkan. Kebenaran itu harus disertai ketaatan. Mari tenggelamkan hidup kita untuk taat kepada kebenaran. Supaya apa? Supaya kebenaran itu kita dapat rasakan, hidupin, dan orang lain bisa menerima manfaatnya. Sehingga kamu dapat mengamalkan. Jadi kebenaran itu ditaatin. Berbuah kebenaran diamalkan. Mungkin banyak orang belum bisa menerima imanmu dalam Yesus sebagai juru selamat, tapi mereka bisa dimenangkan dengan perbuatan kita yang kita amalkan dari ajaran Kristus. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Jangan lupa, tulus. Jangan selalu mengkait-kaitkan perbuatan baik kita untuk membuat orang harus pindah agama. Ini pesan Pastor Andy kepada semua orang Kristen Katolik. Dan juga Pastor Andy berpesan kepada orang non-Kristen non-Katolik, jangan juga selalu melihat perbuatan baik orang Kristen Katolik itu sebagai satu wujud kristenisasi. Tidak. Setiap manusia hendaklah saling menghargai, saling menolong, saling membantu, saling peduli, lintas agama. Jadi jangan kita berpikir terlalu sempit. Ketika kita Kristen menolong non-Kristen, selalu kita motifnya, modusnya, ayo, kenapa nggak diajak dia pindah? Begitupun sebaliknya, yang non-Kristen, jangan melihat perbuatan baik kami ini seolah-olah hanya modus untuk memindahkan iman orang lain kepada iman yang
dibawa oleh mereka. Tidak begitu, Bapak Ibu. Itu terlalu sempit cara berpikir kita. Ada hukum di dunia ini, hukum tertinggi adalah hukum kasih. Hukum kasih ini hukum tertinggi di dunia. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Dan hukum yang sama, kasihilah sesamamu manusia. Bukan sesama agamamu, bukan sesama sukumu, bukan sesama gerejamu, bukan sesama sinodemu, bukan sesama pengajaranmu, sesama manusia. Dengan tulus dan ikhlas, kita harus belajar. Ada kerelaan, keinginan, kemauan untuk mentaati kebenaran, supaya kita sungguh-sungguh dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sungguh-sungguh kita belajar menanggalkan, mengkating, membuang, memotong kemunafikan dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Ayat 3. Karena apa? 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu, ya kamu, ya kamu, aku dan kamu cinta Tuhan Yesus. Amin. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Ingatlah hal ini. Tetapi dari benih surgawi yang tidak fana, dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal selama-lamanya. Kekal itu selamanya. Ayo, kita membuang kemunafikan. Kita bukankah sudah dilahirkan kembali? Bukan dari benih yang fana. Benih yang fana tidak mewarisi kerajaan surga. Darah dan daging enggak mewarisi kerajaan surga. Darah dan daging nanti satu hari akan dikubur, akan rusak kembali kepada tanah dan debu. Tetapi roh yang dari Bapa ini, yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus, ini kembali kepada kekekalan, karena memang roh ini kekal. Jangan amalkan iman kita dengan memandang muka. Jangan membeda-bedakan orang. Jangan hina, jangan remehkan orang miskin. Kita justru banyak bisa belajar dari mereka. Ketabahannya, ketekunannya. Lazarus dikenal sebagai orang yang sakit, miskin, tidak punya rumah, tapi dia tidak pernah berencana merampok rumah orang kaya. Jangan sampai kita hari ini menjadi kaya karena merampok hak orang miskin. Bukankah kita sebagai anak Tuhan, biarlah kehidupan Tuhan terang itu terpancar di kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita. Amin. 1 Petrus 1 ayat 24-25 mengingatkan kita kembali. Siapakah manusia itu? Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput itu sebentar ada, sebentar kering, dicabut, dibakar, dan hilang. Ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Petrus sebut, inilah Injil kasih. Injil yang mengamalkan ajaran Kristus, Injil yang mau menghidupi kebenaran,
lepas dari sekedar tahu kebenaran, lepas dari sekedar cuma ngomong kebenaran, lepas cuma sekedar ajar kebenaran, tapi kita hari ini mau menjadi pribadi yang menghidupi kebenaran. Amalkanlah kebenaran tanpa memandang muka. Stop menghina orang miskin. Mari berlomba-lomba untuk membawa semua orang merasakan kasih Yesus dalam hidup kita. Karena untuk itulah kita hari ini masih kasih kesempatan hidup. Masih hidup kok dong saya ini. Terima kasih Tuhan. Kita tidak bisa mengklaim detak jantung berikutnya, nafas berikutnya, apakah masih baik-baik saja. Setiap hari pastor bertemu dengan form doa, sesak napas tiba-tiba, paru-paru ada gangguan, tiba-tiba dilarikan ke ICU, serangan. Kita tidak pernah tahu hidup kita selanjutnya. Bible bercatat seperti rumput saja yang sebentar ada, dibakar, tumbuh, dicabut, dibakar, hilang. Itulah kehidupan manusia. Bahkan juga tubuhku hari ini dan tubuh semua kita semakin tua kan, semakin rentah kan. Ya kita semangat oke, tapi tubuh ini nggak bisa menyangkal semakin tua. Ya memang tubuh fisik berkurang-kurang, tapi roh ini harus hidup dan semakin kuat, semakin menyala. Dan selama kita masih kuat, saudaraku, mari amalkan iman tanpa memandang muka. Jangan menghina orang miskin. Kasihilah semua manusia, siapapun mereka. Kiranya kasih Tuhan itu juga yang kau alami, yang kau rasakan, kau hidupin, dapat membuat orang-orang lain juga hidup dan mengasihi Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau pulihkan hidupku. Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau menghidupi kebenaran-Mu. Kekuatan dari Tuhan menyertai seluruh pemirsa sekalian, karena firman-Nya sudah diberitakan. Yang lemah akan dikuatkan untuk percaya. Yang sakit disembuhkan untuk hidup dan melayani serta bersyukur. Yang kekurangan, percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita kekurangan. Tuhan berjanji dalam firman-Nya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Mungkin tidak semua keinginanmu, tapi kebutuhan pokokmu. Saya percaya Tuhan memberikan hujan kepada semua orang, panas kepada semua orang, dan berkat kepada semua orang, berkat umum kepada semua orang. Maka itu hiduplah hari ini. Mari berlomba-lomba mengamalkan iman kita. Tenggelamkan diri kita kepada ketaatan pada kebenaran firman Tuhan. Seraya selalu bersyukur karena kita hidup hari ini. Semua ini karena pemberian dari Tuhan saja. Ingatlah untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian ini membawa kita masuk hari yang baru. Amin. Tuhan yang setia, Tuhan Yesus, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau sembuhkan aku Tuhan. Amin. Kaulah jawabanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sembuhkan hidupku. Aliran ke semua mengalir menjamah tubuh kami.
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur rame-rame. Kami bersyukur padamu selamanya. Selamat masuk hari yang baru. Ingatlah, sola fide, hiduplah oleh iman. Hai semua orang-orang percaya, dan Tuhan adalah Immanuel yang selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.